45 menit lah ya, boleh bilang. Nah, kita akan memasuki pasal 13 ya. Jadi 18 ayat daripada pasal 12 kita sudah jelas. Tokoh-tokohnya yang ada di situ, yang menjadi pemerannya, kita sudah bahas ya dari berbagai sisi. Sekarang kita akan masuk masih kelanjutan dari pasal 12 ini, karena ini merupakan, saya sudah katakan, Tritunggal jahat. Kalau tadi kita berhubungan dengan tokoh jahat yang menjadi kepala, yaitu setan sendiri. Jadi setan sudah dilemparkan ke bumi, kita tinggal menunggu momen itu di dalam dimensi waktu kita. Nah, di dalam pasal 13 ada 10 ayat di situ. Ya, ada 10 ayat yang kita akan baca, ya, kita akan baca supaya jelas kan, ada 10 ayat. Jadi di sini binatang yang keluar dari dalam laut. Nanti saya minta tolong Pak Endra aja yang akan membaca ya bagian ini. Jadi kita akan satu demi satu. Jadi 10 ayat ini kita akan lanjut untuk sesi kedua ini. Oke, silakan. Binatang yang keluar dari dalam laut, dan dia tinggal Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena dia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan. 42 bulan sama dengan 3,5 tahun. Terus? Lalu dia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Amin. Terima kasih. Jadi naga saat ini memiliki subkon, ya. Saya boleh katakan subkon. Sekarang subkonnya kepada binatang yang keluar dari dalam laut, ya. Karena jelas sekali dikatakan kan pada ayat 4, dan mereka menyembah naga. Jadi naga itu subkon semua fasilitasnya, ya. Naga itu di ayat 3 katakan memberikan kekuatan, takhta, dan kekuasaan yang besar kepada binatang ini. Dan kita tahu binatang ini adalah si antikristus, manusia durhaka. Mazmur 49 ayat 21 katakan begini, manusia dengan segala kegemilangannya yang tidak memiliki pengertian, ya, dalam arti pengertian tentang Allah, dia disamakan dengan binatang. Itu Mazmur 49:21.
Jadi binatang ini bukan binatang benar kan, tapi lambang atau simbol manusia durhaka. Yang di hadapan Tuhan walaupun dia seorang manusia, di hadapan Tuhan dia tidak punya pengertian seperti binatang. Itu sebabnya disebut binatang. Nah, dia keluar dari dalam laut, maksudnya bukan laut yang fisik ya, tetapi laut yang berarti bangsa-bangsa. Jadi di Alkitab kalau dikatakan laut itu selalu memiliki pengertian bangsa-bangsa. Ya. Jadi di sini binatang itu speknya, ya, tampilannya, yang tentu Tuhan memakai simbol. Tetapi saya katakan selalu simbol atau lambang yang dipakai dalam kitab Wahyu selalu menunjukkan kepada satu realita. Ya, realita fisik nanti. Ya. Dia dikatakan memiliki kepala 7. Ya, saya sengaja share ya yang digambar di dalam grup itu. Ya, dalam grup itu kan saya pernah share di grup pendalaman, saya pernah share gambaran dari binatang itu ya dengan judul Gereja Tuhan Akhir Zaman ya. Gereja Tuhan Akhir Zaman, saya pernah share itu kepala 7 ya, seperti yang dilukis seperti kepala, seperti yang dikatakan oleh firman Allah ya. Bagian ini saya share lagi, oke, supaya jelas. Nah, di sini ada saya tulis Gereja Tuhan Akhir Zaman ya. Ya, di sini ada kepala 7. Kemudian ada tanduk 10. Ya. Ada tanduk 10. Jadi tentu ini ada bicara tentang makna realitanya ya. Jadi bukan hanya makna ilahi ya, makna rohani, makna realitanya. Ya. Jadi di sini kepala 7, tanduk 10. Di atas tanduk juga ada 10 mahkota. Ya, lambang kekuasaan. Ya. Di sini tampilan juga dari binatang itu di ayat 3, ayat 2 dikatakan, tetapi semuanya seperti binatang. Ya, gambaran binatang. Jadi di sini binatang di sini dilihat seperti macan tutul, seperti kaki beruang, mulutnya seperti singa. Kalau saudara ingat bagian ini, kita akan lihat Daniel 7. Ya, kemarin aku buka Daniel 7 kan ayat 25 di mana antikris itu akan mengubah hukum dan waktu. Nah, di sini 3 spirit ya. Jadi di situ binatang yang kelihatan di Daniel pasal 7, saya belum baca ini. Rupanya seperti singa, juga macan tutul dan beruang. Jadi sifat-sifat jahat. Ya, sifat-sifat jahat atau spirit jahat dari kerajaan-kerajaan yang anti Tuhan di masa lalu itu dimiliki oleh binatang yang keempat ini. Kalau versi binatang di Daniel 7 yang dilihat dapat penglihatan. Tapi di Wahyu ini akan dirinci lagi. Ya, dirinci. Bagaimana sifat-sifat jahat kejam, ya. Di situ kita tahu ada Yunani, ada Romawi, ya. Jadi yang datang belakangan selalu ada Babel, itu lebih ini ya, lebih kejam. Dan yang paling terakhir itu kejam banget itu yang kerajaan Romawi. Tetapi dibanding mereka, binatang antikris yang keempat dilambangkan ya, binatang yang seram, yang mengerikan, ya, yang berbeda dengan yang sebelumnya, itu lebih brutal lagi, lebih kejam lagi. Itu sebabnya di masa 3,5 tahun itu masa yang mengerikan. Kenapa? Karena dia di belakangnya itu setan. Setan yang tadi sudah jatuh ke bumi, yang geramnya tak terbatas lagi. Dia akan membabi buta. Ya. Bahkan kuasa-kuasa neraka, karena diizinkan Tuhan. Saya selalu harus tekankan itu. Diizinkan dia mengerahkan kuasa neraka. Yang ditanya Bro Henry minggu lalu itu, dia menyinggung celaka yang kelima, di sangkakala kelima. Itu kan kuasa neraka yang menyiksa manusia yang ada waktu hidup itu, yang bukan milik Tuhan itu, ya.
mereka yang sudah tanda dahi daripada si antikris itu, ya, itu kan yang siksa itu kuasa-kuasa neraka. Ada kalajengking yang 5 bulan gigit, tapi Tuhan mengangkat maut, tidak bisa mati. Mereka memang hanya disiksa. Nah, ini yang saya bilang, saya akan lihat dari sisi 3,5 tahun punya periode di bagian mana kira-kira. Karena sudah sangkakala kelima itu. Ya, jadi jelas di sini kita lihat bahwa binatang yang keluar itulah antikris. Kita mau fokus ke dia bahwa karena naga sudah memberikan, benar-benar dia paling kejam yang pernah ada dalam sejarah. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan masa susah besar itu belum pernah ada terjadi sebelumnya dan sesudah itu tidak akan terjadi lagi. Bahasa manusia mungkin kurang bisa menggambarkan, mengerikan. Ya. Jadi di sini dia memiliki kuasa naga. Dan ada satu poin penting yang saya perlu tekankan, bahwa semua yang didemonstrasikan oleh Tritunggal jahat ini, ya, nanti walaupun saya belum masuk, di ayat 11 saudara lihat situ ada binatang yang keluar dari dalam bumi, beda. Tadi laut, ini bumi. Dan ini adalah nabi-nabi palsu. Ya. Anak buah disubkon lagi ke nabi palsu untuk mendemonstrasikan. Tapi binatang ini saya sudah mendemonstrasikan kuasa yang diberikan oleh naga. Dan mereka semua mendemonstrasikan selalu tidak ada hal yang baru. Nah, saudara perhatikan. Karena semua meniru apa yang sudah dilakukan Allah sebelumnya. Nah, saudara akan lihat pembuktian kebenaran ini. Jadi kalau di sini, yang tadi ayat 3 dibaca, tampaklah dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Jadi ada ancaman maut bagi binatang ini, bagi antikris. Kita tidak tahu pada masa itu tipuan apa yang dia mau lakukan. Ya, apakah dia kena celaka bahaya apa sampai ada satu kondisi yang membahayakan hidupnya. Alkitab katakan. Tetapi luka yang membahayakan itu sembuh. Jadi sepertinya dia mau mati. Dia mau niru Yesus yang mati dan bangkit. Jadi di sini dia mau meniru Mesias yang pernah mati dan bangkit. Jadi gara-gara itu orang-orang, oh, berarti si manusia durhaka ini hebat. Ya, hebat. Tidak ada yang seperti dia. Ya. Dan mereka tidak tahu bahwa itu dari naga yang memberikan. Ya. Setan yang mensubkon kepada binatang ini. Ya. Mereka katakan kan, siapakah yang sama seperti binatang? Siapa yang dapat melawan dia? Jadi mereka sudah tahu, oh dia ini hebat. Supranatural. Dia melakukan supranatural. Di sini kita lihat bahwa dia meniru, ya, Yesus yang pernah mati dan bangkit. Padahal dia ini menipu. Pasti dia tidak mati benar. Cuma bahaya. Apakah dia buat sendiri itu untuk menipu orang-orang yang ada saat itu? Bisa saja demikian. Atau memang benar dia demikian dan kemudian kita tahu setan ada batas-batas yang diizinkan Tuhan untuk melakukan mujizat. Ya, dia tidak bisa semuanya. Tetapi dia dan yang paling dia tidak bisa adalah membangkitkan orang mati. Pasti saya percaya dia manipulasi bagian ini. Ya. Dia menyerupai sepertinya binatang atau manusia durhaka ini adalah bahaya, bayang-bayang maut. Tetapi dia sembuh. Sampai menipu banyak orang yang ada di bumi dan menyembah dia. Nah, sekali mereka sudah menyembah dia, maka mereka sudah menjadi milik dia. Ada banyak pertanyaan. Kira-kira kalau orang-orang yang sudah menerima tanda yang seperti itu, masih bisa nggak? Tidak. Mereka pasti sudah, kalau seperti garis merah itu udah murtad. Ya, Alkitab katakan, selagi dia belum murtad masih bisa diselamatkan. Tapi kalau dia sudah pada posisi murtad, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi benar-benar mereka akan binasa, tinggal menunggu eksekusi. Nah, di sini kita lihat sifat dari binatang itu.
Sifat dari manusia durhaka ini, ya, kekejamannya, ya, bagian ini adalah bagian antikris manusia durhaka ini. Karena dia benar-benar musuh besarnya, ya, yang paling target dari iblis, dari antikris ini sebagai jemaat iblis juga, bahwa adalah Allah. Ya, dia ingin menjadi seperti Allah tapi gagal. Bahkan sekarang telah dibuang ke bumi. Ya, lebih dipersempit lagi ruang geraknya. Jadi di sini dia hanya menghujat Tuhan, ya. Tidak ada lagi yang dapat dia buat. Dia sudah terbatas untuk manuver. Jadi dia di sini selama 3,5 tahun ini dia hanya bisa menghujat, ya. Dia menghujat Tuhan sehabis-habisnya, ya. Dia menghujat juga dikatakan ayat 6 itu namanya dan kemah kediamannya dan semua orang yang diam di sorga. Jadi sudah lihat kalimat semua orang yang ada di sorga juga itu menunjukkan ada kelompok manusia yang sudah ada di sorga. Ini tambah meneguhkan. Ini kan baru lepas dari ayat 12, pasal 12. Kelompok yang naik, yang berperang dan mengalahkan. Jadi manusia itu bukan malaikat. Ya, karena mereka yang tadi kan di 12 ayat 11 mengalahkan dengan darah anak domba Allah. Itu manusia yang telah ditebus dan menang. Nah, dia menghujat. Dia tidak bisa naik lagi ke sana. Sudah diturunkan. Ya, bahkan dikalahkan oleh para pemenang, yaitu manusia. Manusia-manusia sempurna sudah. Yang mencapai kesempurnaan. Dalam standar ilahi. Jadi jelas di sini dia mengalahkan, ya, dalam arti dia menghujat. Ayat 6, saya baru di ayat 6, ya. Ini salah satu pernyataan yang kuat. Mereka yang diam di sorga. Rupanya di sorga ada skema yang khusus bagi, ya, orang-orang percaya. Karena ini belum di Yerusalem baru kan. Di bagian sorga ada. Mereka yang diam, ya. Belum di permanen, tapi di sorga. Kemah kok. Ya, bahasa simbolnya kemah. Mereka benar-benar sudah ada di sana. Ya, ini meneguhkan. Kalau tidak, belum ada kebangkitan orang mati kok. Kenapa sudah ada manusia yang diam di sorga? Siapa mereka? Ya, yang tadi. Yang sebelum kesusahan besar sudah diangkat. Kembali kita dikuatkan. Kita didorong untuk menjadi bagian dari kelompok ini. Kalau saya pribadi, kalau bisa militan untuk capai itu. Ya. Apa artinya dunia yang sekarang ini? Dalam waktu yang tinggal beberapa tahun mungkin, ya. Kita akan masuk kepada, kalaupun Tuhan belum datang, ya, itu masuk pada tahun-tahun yang lebih sulit lagi. Ya. Lebih gelap lagi. Nabi Yesaya berkata lebih memburuk lagi, seperti kain yang sudah usang, kain terapu. Dunia ini, ya, tidak ada damai pasti. Walaupun semua bicara tentang perdamaian, tapi faktanya justru bertolak belakang. Ya, di sini kita lihat dia hanya bisa menghujat, tidak bisa buat lain lagi, ya, terbatas. Akhirnya dia pelampiaskan kepada mereka yang ada di bumi, ya, kepada yang di pasal 12 ayat 17, ya, marahlah naga itu. Dia memerangi keturunan yang lain. Dan naga memakai binatang ini untuk melaksanakan, ya, melaksanakan kekejamannya kepada orang-orang percaya yang masih hidup saat itu. Dan yang masih hidup di bumi, yang menjadi kelompok yang tidak dilindungi di padang gurun, tapi kelompok yang kualitas C, saya sudah katakan. Mereka yang tadinya dipanggil, mereka kurang merespon sewaktu ada kesempatan untuk menjadi orang pilihan. Ya. Terbanyak cuma begitu. Bukankah fakta begitu? Terbanyak KTP Kristen. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka hanya apa adanya. Ya, masih menikmati dunia lah. Nah, mereka yang bayar harga di sini diperkenankan untuk mengalahkan orang-orang. Jaminan keselamatan ada, tapi mereka harus bayar harganya.
Ya. Mereka akan di mana dikatakan? Dibunuh. Ya, sampai ayat-ayat selanjutnya dikatakan kan, dibunuh, ditawan, ditentukan untuk dibunuh. Yang penting adalah dari mereka ketabahan dan iman. Ya, tinggal itu yang harus bisa menebus mereka. Yang bisa mempertahankan keselamatan mereka. Dengan apa? Tetap percaya dan tabah. Jangan menyangkal. Cara menyangkal mereka, jangan menerima sistem dari antikris. Jangan menyembah dia, itu saja. Jadi apapun konsekuensinya, dia harus bayar dengan nyawanya dia. Yang semuanya pasti akan mati. Dibunuh oleh antikris. Ya. Dan ayat 8 yang kemarin kita pernah bahas, pernah ada pertanyaan bagian yang soal, tapi sebenarnya tidak ada masalah itu. Yang semua orang yang di bumi akan menyembah. Yang mana yang menyembah? Yang bukan yang tabah dan tetap beriman, tetapi yang memberontak, yang sudah menerima menyembah antikris itu. Ya. Mereka memang dari sejak dunia dijadikan tidak tertulis namanya. Ini orang-orang hidup yang saat itu masih hidup, generasi akhir. Tetapi kembali di sini dinyatakan dalam kemahatauannya Tuhan tidak tulis nama orang-orang itu. Tuhan sudah tahu mereka akan menjadi orang-orang yang memberontak kepada anugerah Tuhan. Tidak menerima. Ya, kalau bahas versi 2 Tesalonika 2 dibilang mereka menjadi disesatkan karena mereka tidak mencintai kebenaran. Nah, itu yang paling penting. Ya, 2 Tesalonika 2 itu kan kita pernah bicara yang lalu. Mereka tidak mencintai kebenaran sehingga Tuhan membiarkan mereka disesatkan. Ya, ditipu oleh antikris. Ya, dengan memanipulasi kebangkitan Yesus, ya, seperti Yesus. Jadi mereka pikir mungkin memang akulah Mesias. Itu sebenarnya Matius 24 Tuhan katakan, kalau ada yang mengaku Mesias jangan percaya. Ini jelas, ya, jelas, sangat sinkron kebenaran-kebenaran ini. Tidak ada yang bertentangan, saudara. Sejak dunia dijadikan, Tuhan tidak tulis. Tuhan sudah lihat setelah salib. Karena ini dia bilang, kitab kehidupan anak domba. Bukan cuma kitab kehidupan. Ini ada tambah anak domba. Ada 2 kitab. Ya, kalau kitab kehidupan, seperti doa Musa, itu berarti orang-orang sebelum Yesus disalib. Penebusan. Tapi sesudah penebusan selalu disebut kitab kehidupan anak domba. Karena darahnya sudah tercurah untuk menebus. Jadi penghargaan Allah. Ya, kitab kehidupan anak domba. Jadi berarti orang-orang yang generasi sesudah salib. Bahkan di akhir. Karena mereka berada di 3,5 tahun. Orang-orang ini sejak awal. Mereka belum lahir. Tuhan sudah tahu. Bayangkan itu. Ya. Karena kita kan sebelum lahir Tuhan sudah kenal. Kepada Nabi Yeremia kan dikatakan, sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Kita juga begitu. Ya, porsi kita Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu, hasil akhir Tuhan tahu. Itu sebabnya saya berani berkata sebenarnya, hasil akhir kalau kita dalam Tuhan, kita sudah bisa nilai sekarang. Orang-orang yang peluang atau potensi untuk diangkat sebelum kesusahan besar, dan yang akan masuk kita sudah lihat sekarang. Dari sisi responnya mereka, kita udah lihat. Allah sudah lihat itu dari jauh-jauh. Hanya Tuhan kan tidak tulis nama-nama kita sama marga sekarang, kira-kira. Tapi kalau saudara dan saya masih punya rasa haus dan rindu bagian kebenaran-kebenaran ini, kemungkinan besar kita adalah bagian yang bisa memiliki peluang untuk diangkat sebelum kesusahan besar atau masuk menjadi golongan pemenang. Ya. Kita tidak tahu sikap hati masing-masing kan. Kita baru ngomong komunitas kecil kita. Belum ngomong yang lalu. Jadi, mungkin ada orang-orang yang menonton YouTube, ya, saya lihat kan setiap YouTube yang kita sudah upload, itu kan menyebar seperti hutan merimba siapa yang, ya pasti Tuhan juga tahu. Tuhan juga mungkin mempertemukan dengan orang-orang yang Tuhan tahu, ya. Kita tidak perlu urus domainnya Tuhan, wilayah Tuhan. Saya percaya itu. Saya lihat ada orang yang bertambah-tambah menonton itu, kalau kita kan berapa?
ada ratusan sudah. Tidak tahu ke depan lebih banyak. Dan kita tidak perlu urusan dengan Tuhan aja. Itu kebenaran. Kalau mereka menerima dan mencintai kebenaran itu, percaya, kemungkinan mereka orang-orang yang terpanggil di akhir, menjelang Tuhan pengangkatan. Ya, itu kira-kira bisa saja. Yang terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Alkitab katakan begitu. Kita sudah melakukan tugas kita, ya. Saudara-saudara juga yang sudah merasa memahami, meyakini, ya saudara boleh berbagi kepada orang-orang lain, jiwa-jiwa yang lain. Supaya apa? Siapa tahu di antara mereka adalah orang-orang yang memang masuk dalam bagian pemenang. Karena apa? Respon mereka, ya. Walaupun mungkin baru, tapi responnya progresnya cepat. Karena kita sudah di ujung. Ya. Jadi ini bukan hanya bicara keselamatan jiwa, keselamatan kekal. Bicara tentang kemuliaan kekal. Bukan hanya keselamatan, kemuliaan kekal. Kita akan menjadi orang-orang yang memerintah, bukan diperintah. Bukan karena kita sombong, tidak. Justru karena kita membayar harga untuk itu. Nah, di sini kita lihat bahwa dia diperkenankan untuk mengalahkan. Jadi sebaliknya ini. Kalau tadi kita bicara pemenang, ini orang-orang yang dikalahkan sewaktu di bumi. Walaupun akhirnya mereka selamat. Tapi yang di bumi, mereka bagian orang-orang yang pernah dikalahkan. Karena apa? Terlambat membayar harga. Tapi untung, mereka masih belum terlambat untuk diselamatkan. Injury time baru mereka. Ya. Ditawan, dibunuh. Ya. Ya, ada anak dari satu ibu di sini, waktu dengar ini, dia juga mendengar mungkin, ya, macam David, anak dari Ibu Vivi, dia bilang, rupanya dia mengerti bagian ini. Dia komentar, lebih baik kita mati sekarang kan? Oh iya, kalau memang Tuhan mau angkat sekarang, ya lebih baik, tidak ada risiko, tapi masuk kubur. Mungkin tidak lama lagi akan dibangkitkan. Tapi sempat masuk kubur. Tapi masih lebih baik kalau kita terangkat kan hidup-hidup, tidak masuk kubur, tidak transit di kubur. Ya, apalagi masih muda. Ya. Itu lebih baik kita harga. Karena kita takut membayar harga masuk kesukaran besar. Lalu kita bilang ini, ya itu justru kita masih punya kesempatan untuk memiliki, karena jumlahnya belum genap berarti. Karena kalau jumlahnya udah genap, Tuhan sudah angkat kita. Sudah terjadi pengangkatan. Tapi ada bagian-bagian yang perlu digenapi sebelumnya. Misalnya indikasi tentang itu ada. Tentang peperangan. Skala dunia. Itu tanda. Tanda. Jadi ada tanda-tanda yang menjelang itu. Jadi Tuhan selalu tidak pernah berbuat sesuatu tanpa sebenarnya, kata Amos 3 ayat 7, menyatakannya kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya yang dekat. Dia tahu. Orang, misalnya kita tidak bisa tahu kapan harinya dan tepat, tetapi mendekati waktu itu Tuhan akan menyatakan itu. Saya percaya kepada orang-orang yang dikasihinya, karena ini umat yang dikasihinya, kekasih-kekasih hatinya, yang akan menjadi calon-calon mempelai Kristus. Kekasih-kekasih itu. Ini kelompok yang istimewa. Yang tidak menyayangkan nyawa. Yang mengikuti anak domba itu. Pasti tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, sebagai jemaat atau orang-orang yang sulung. Jemaat anak-anak sulung. Lebih dulu diprioritaskan. Jadi mari di dalam hidup ini juga kita selalu, orang-orang itu pasti orang-orang yang memprioritaskan Yesus dibanding segala yang lain. Karena Tuhan balas memprioritaskan mereka. Haleluya. Jadi ini jelas satu anugerah yang sangat besar bagi kita. Ya. Anugerah yang tak terhingga. Kemuliaan yang tidak terbatas. Ya.
walaupun binatang yang keluar dari dalam laut antikris ini merajalela, tetapi hanya sebatas yang Allah izinkan. Selebihnya dia tidak bisa menjamah. Nah, kita sudah sentil minggu lalu. Mereka yang perempuan atau jemaat Tuhan yang dilindungi di padang gurun, dia tidak bisa menyentuh. Ya. Sebagaimana bangsa Israel yang keluar dari Mesir tidak bisa disentuh oleh pasukan Firaun, ya, yang melambangkan setan. Tidak bisa mendekati. Ya, ada tiang awan dan tiang api. Ada kuasa Allah yang melindungi mereka di bumi. Ya, ada burung nasar, kata kitab Wahyu, yang melindungi. Itu sebabnya pendapat yang katakan Roh Kudus sudah diangkat pada waktu 3,5 tahun kurang berdasar. Karena apa? Jelas sekali. Dia dilindungi di padang gurun selama 3,5 tahun. Tidak mungkin Roh Kudus cuti untuk tidak melindungi. Bapakku bekerja sampai sekarang, rohnya pasti bekerja. Apalagi dia pasti menguatkan orang-orang yang tetap mempertahankan iman. Walaupun mereka harus membayar harga dengan nyawanya sendiri. Tapi pasti Roh Kudus menguatkan. Pasti Allah turun tangan dengan Injil yang kekal. Ya kan? Di pasal 14. Di deretan itu, di zaman itu. Sementara antikris muncul, Allah sudah ingatkan mereka kan di pasal 14 itu. Bahwa seorang malaikat, ya, di 14 ayat 6 berteriak, padanya ada Injil kekal yang diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa dan suku dan bahasa. Takutlah akan Allah. Ya, takutlah akan Allah. Sebelum pemaksaan dari antikris itu ada. Itu di pasal 14, ya, bagian ayat 6 sampai seterusnya. Ya. Di situ juga sama dengan yang tadi dikatakan, yang penting ketabahan. Di ayat 12 kan di sini di pasal 14, yang penting di sini ialah ketekunan. Orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketabahan, ketekunan dan iman sama bagian itu. Ya, menceritakan bagian di periode waktu itu, di situasi dan kondisi saat itu. Jadi di sini Tuhan masih melawat, Tuhan masih menguatkan. Tidak ada cerita itu. Tuhan tidak, kecuali sudah habis. Tetapi Tuhan kan melindungi yang jemaat yang ada di padang gurun. Tuhan pelihara. Jadi kalau bukan kuasa Allah yang pelihara, siapa yang mau pelihara? Kalau kuasa Allah tidak bekerja lagi, tidak mungkin. Ya. Tuhan pasti tetap melindungi umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam situasi yang seperti itu yang sangat mengerikan, ya, setan dan trinitas jahat ini, Tritunggal jahat serta pengikut-pengikutnya yang buas, itu seperti mau memangsa menerkam. Tetapi Tuhan melindungi. Tidak bisa mereka menjamah. Orang-orang yang dilindungi Tuhan di bumi saat itu di 3,5 tahun. Karena apa? Mereka dipersiapkan untuk diakhiri dalam pengangkatan, diubahkan saat Yesus datang di atas awan. Mereka akan menjadi pasukan. Saudara tahu, mereka itu akan menjadi pasukan, saudara. Untuk apa? Untuk balik menghancurkan, membinasakan bersama Tuhan panglimanya saat dia datang di atas awan, ya, dan saat dia turun ke bumi dalam perang Harmagedon. Kalau kita lihat, itu akan di bumi hanguskan. Semua pemberontak, semua orang-orang jahat akan di bumi hanguskan. Ya, Tuhan datang di atas awan, turun sebentar di Bukit Zaitun, ya, dan pertarungan di situ terakhir, ya, menentukan siapa yang akan situ. Semua yang terlibat, karena mereka sudah bangkit. Yang diubahkan sudah naik, bertemu di udara kan, dan turun bersama-sama menghancurkan semua pemberontak yang ada di bumi orang-orang jahat itu. Ya, sebelum berakhir dan akan memasuki kerajaan yang diperintah oleh Tuhan dan semua pengikut-pengikutnya yang setia turut memerintah. Ya, turut memerintah. Dan kalau saudara bilang ada yang diperintah, yang mana yang diperintah? Ya, saudara lihat aja, kualitasnya beda. Ya, pasti ada yang jadi rakyat jelata,
pasti ada yang jadi pejabat-pejabat dalam karena bahasa pemerintahan di kerajaan 1000 tahun damai. Ya, sesudah 3,5 ini saya sudah tulis milenium 1000 tahun. Itu jelas. Nah, kitalah orang-orang yang merindukan untuk kita berada pada kelompok itu, ya. Terutama yang dipanggil, dipilih, dan setia, yaitu para pemenang. Haleluya. Jadi sesi kedua ini saya akhiri saja di bagian ini, ya. Di 13, di bagian konteks pertama binatang yang keluar dari dalam laut, dan kita akan lanjut dengan binatang yang keluar dari dalam bumi pada minggu depan. Kemudian kita akan menyambung terkait dengan Wahyu 17 dan Wahyu 18. Sudah akan melihat lagi bagaimana situasi dan kondisi dunia yang ada pada waktu itu dengan lebih jelas, dan kita bandingkan dengan kondisi kita hari ini. Tinggal beda-beda tipis kalau saya pakai bahasa hari ini.